Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Benar begitu yang sejak awal saya katakan, wah ada apa bisa saja Anies Baswedan didiskriminalisasi. Bisa saja seperti itu begitu ya. Kaisang boleh gelar acara di fasilitas Pemprov ya, Anies tidak ya. PJ Gubernur Jabar berdalih begini. Ada apa begitu? Katanya sih begitu kan, karena ada capres cawapres maka ditolak ya, tidak boleh menempati itu begitu. Pikiran dari CPJ Gubernur GV ini begitu kan ya, menganggap bahwa kalau ada capres cawapres mereka ada berkaitan dengan politik begitu kan. Jadi saya kira tidak seharusnya seperti itu begitu kan ya. Karena waktu itu Kaisang tidak menggunakan capres cawapres katanya begitu ya. Jadi alibinya luar biasa begitu kan. Kalau memang begitu kan ya, tidak boleh digunakan karena ada tulisan capres cawapres. Kenapa tidak ada solusi yang baik begitu kan? Ya ditempatkan di apa kayak dipindah yang di tempat yang mana kayak begitu kan ya. Bukan tidak ada solusi yang kemudian gimana begitu kan ya. Untuk menjadi pemimpin saja sudah seperti ini begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kenapa Anies selalu di mana-mana ada sesuatu yang diskriminasi terus kemudian ditolak di berbagai begitu kan. Apakah ini yang kemudian demokrasi yang tidak sehat begitu kan begitu logikanya. Ini banyak dikritik oleh netizen di situ begitu. Saya kira PJGV di situ begitu kan harus ngerti di situ begitu kan. Posisinya di situ begitu ya. Bahkan katanya ASN tidak boleh sana sini pokoknya bermacam hal begitu. Kaisang ya boleh gelar acara di fasilitas Pemprov, Anies tidak ya. PJ Gubernur Jabar berdalih begini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Jelas memang perubahan dan keadilan harus diperjuangkan, bukan cuma memiliki segelintir pelangak pelongok doang katanya ya. Dari komentar-komentar dari netizen. PDP memang harus kekuasaan ya. Pikir bangsa ini cuma keluarga mereka yang memperjuangkan untuk merdeka ya katanya. Pak Gubernur sepertinya dipilih ya orang-orang PDP dan Jokowi, tidak netral. Ini kena, apakah ini PJ-nya dari PDP atau siapa begitu? Saya kira apakah terafiliasi ke situ begitu. Saya belum tahu begitu kan ya. Tapi yang jelas ini banyak masyarakat mengatakan bahwa wah ada diskriminalisasi terhadap Anies selama ini. Ruang lingkup mereka, ruang gerak mereka dibebasi, tidak bebas kira-kira seperti itu ya. Bahkan rezim ya apa ini kok seperti itu begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Ya artinya saya menganggap bahwa apa yang selama ini melihat bahwa kenapa Anies Baswedan di sana sini ya bertebaran ada penolakan. Lalu kemudian karena hanya dijadikan diskusi karena ada capres cawapres Anies Baswedan begitu kan. Kemudian dianggap sebagai kampanye dan sebagainya begitu kan. Saya kira inilah perdebatan-perdebatan yang sangat krusial di media sosial begitu kan. Ada yang mengatakan bahwa wah ini ada diskriminasi. Tetapi ini kan di Jawa Barat lumbungnya PKS sebenarnya begitu kan ya. Bahkan tidak hanya di acara Anies Baswedan saja begitu disambut dengan baliho-baliho PDIP di situ begitu. Ada apa begitu kan? Ya hanya nebeng sana sini begitu kan. Tapi sekarang masyarakat kan sudah semuanya kan serba cerdas begitu ya. Amburadul negeri ini dipimpin ya ini nggak amanah seenaknya sendiri begitu ya. PJGV gimana logikanya katanya ini 1000 alasan kau sampaikan intinya tetaplah ya kau itu cari aman ya. Tentu aja dalang ini begitu semua sudah tahu masyarakat ya begitu kan alibinya luar biasa begitu ya. Anies kan tinggal ingat aja siapa pejabat yang selama ini tidak dukung dia. Jika sudah berkuasa tinggal singkirkan. Dalam demokrasi sebenarnya begitu kan harus menghormati satu sama lain begitu ya. Ya perjuangan ini sangat luar biasa begitu. Kalau masyarakat masih menginginkan begitu kan ya, ingin perubahan ya makalah pilihlah Anies Baswedan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Dalam artian bahwa dengan adanya perubahan ini semuanya tidak ada lagi orang-orang seperti ini begitu. Kan begitu logikanya begitu ya. Kebebasan berpendapat, pers dan sebagainya begitu kan. Itu kan seharusnya kan diberikan ruang begitu kan ya. Seharusnya kan seperti itu begitu. Tapi mungkin akibat takut ingin kalah, ya panik, takut Anies Baswedan menang, bisa saja ya bergulir dalam hal seperti itu begitu. Tapi masyarakat kan cerdas begitu. Kaisang boleh gelar acara di fasilitas Pemprov, Anies tidak. PJ Gubernur Jabar berdalih begini ini. PJ Gubernur Jabar B. Mahmudin buka suara soal polemik ya kegiatan ya diskusi Anies Baswedan begitu ya yang tidak dapat izin untuk digelar di gedung ya Indonesia Menggugat atau GMI begitu.
Bahkan ya alasannya adalah karena gedung tersebut merupakan fasilitas milik pemerintah dan tak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Ya, kegiatan politik dari mana? Padahal hanya diskusi saja mereka begitu ya. Padahal dari hari yang sama, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga menggelar acara di salah satu fasilitas milik pemerintah, yaitu begitu di spot Japar Arkamik ya. Namun acara itu tak dilarang. Di acara Mas Kaisang tidak ada atribut partai dalam diskusinya. Pun tak ada ajakan untuk memilih orang tertentu, partai tertentu ya. Jelas B soal alasan acara Kaisang yang mendapatkan izin tersebut. Bahkan beliau menyebutkan semua partai, semua capres dan juga mengajak generasi muda untuk menggunakan hak suara pada pemilu. Itu murni diskusi katanya begitu. Meski demikian, B mengaku pihaknya sempat menegur ya panitia acara Kaisang agar tak menggunakan atribut politik. Agar polemik serupa tak terulang, ia juga akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mensosialisasikan gedung mana saja yang boleh digunakan untuk kegiatan politik di Jawa Barat begitu ya. Menurut saya pribadi inilah ada sesuatu yang menurut masyarakat ada diskriminasi terhadap ruang gerak Anies Baswedan selama ini begitu kan ya. Pada intinya adalah bahwa ya memang ini tidak boleh untuk Anies Baswedan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu ya. Pada hakikatnya mungkin ya dia sudah panik atau apa, atau ada yang membisiki mereka begitu. Sebelumnya Bay menilai peristiwa tak diizinkan kegiatan diskusi dengan Anies digelar harus dilihat secara utuh. Dia menuturkan polemik itu muncul saat ya Disparbud ya Pemprov Jabar menerima surat izin kegiatan diskusi dari panitia acara. Saat itu panitia menyebutkan tak ada unsur politik dan kegiatan tersebut sehingga Pemprov Jabar pun memberikan izin. Namun pada Sabtu ya malam sehari sebelum acara, petugas Disparbud Pemprov Jabar menerima informasi soal pemasangan baliho yang membuat nama paslon capres-cawapres di GIM. Menurutnya hal itu melanggar aturan KPU karena gedung pemerintah dilarang menggunakan untuk ajang kampanye politik. Baliho itu lalu diturunkan begitu Pemprov Jabar kemudian hanya mengizinkan acara digelar di halaman GMI saja. Anies dan para peserta diskusi pun tetap menggelar acara dengan lesehan ya. Itu sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini begitu kan dengan adanya situasi dan kondisi seperti itu begitu. Anies Baswedan bayangkan walaupun lesehan dia tetap oke begitu kan. Wah, ini kan sudah dilihat langsung oleh Anies Baswedan tidak boleh masuk. Ini kan kebebasan berpendapat, diskusi di situ begitu kan. Padahal tidak ada kampanye sama sekali begitu, hanya menyebutkan capres cawapres begitu kan wajar karena memang Anies Baswedan adalah seorang cawapres ya, yang lain juga cawapres, apakah tidak boleh menyebutkan itu begitu ya. Inilah bahagianya hanya diskusi saja sebenarnya, tidak ada kaitan dengan politik begitu kan, jelas mereka begitu kan. PJ Giveaway kan sebenarnya gimana ini begitu kan. Ya biar publik lah yang menilai ini semua, kira-kira kan seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.